Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdin Eko Nur Cahyono. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan buku yang berjudul Pemuda yang Dicintai Langit, karangan Tantin Puspitarini, halaman 2, yang membahas buah kejujuran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq atau Abdul Ka'bah dilahirkan di kota Mekah pada tahun 51 sebelum Hijriah atau tahun 751 Masehi. Beliau termasuk orang pertama yang meyakini dan mempercayai Rasulullah adalah benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar lalu mengajak Zubair bin Al-Awwam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk ikut memeluk agama Islam. Mereka semua disebut sebagai 10 orang yang diberitakan akan masuk ke surga. Nama Abdul Ka'bah memiliki arti hamba Ka'bah. Mereka semua disebut sebagai 10 orang yang diberitakan akan masuk ke surga. Nama Abdul Ka'bah memiliki arti hamba Ka'bah. Rasulullah kemudian mengubah nama itu menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Rasulullah juga memberi gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. As-Siddiq yang artinya membenarkan atau mempercayai. Kalian tahu kenapa Rasulullah memberikan gelar itu kepada Abu Bakar? Suatu malam Rasulullah yang ditemani oleh malaikat Jibril mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada Rasulullah dan seluruh umat muslim untuk menjalankan sholat 5 waktu. Perjalanan Rasulullah ini kita kenal dengan nama Isra Mi'raj. Saat Rasulullah kembali dan menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang percaya kepadanya. Semuanya meragukan cerita perjalanan Rasulullah yang dilakukan hanya dalam waktu semalam. Mereka lupa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Jika kehendaknya sudah turun, maka itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak agar Rasulullah menempuh perjalanan dengan jarak jauh itu hanya dalam waktu semalam. Dan Abu Bakar adalah orang pertama yang tanpa ragu mempercayai terjadinya Isra Mi'raj. Begitulah kemudian Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. Abu Bakar selalu disegani karena kebijaksanaannya. Beliau juga pandai dalam ilmu nasab, yaitu ilmu yang mempelajari silsilah suatu suku dan juga cara penceritaannya. Beliau tidak pernah sekalipun minum arak ataupun menyembah patung. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa?" Abu Bakar menjawab, "Saya, wahai baginda Rasul." "Siapa di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin?" tanya Rasulullah. "Saya, baginda Rasul," jawab Abu Bakar. "Siapa di antara kalian yang telah menjenguk
dan mendoakan orang sakit? Abu Bakar menjawab, "Saya, baginda Rasul." Setelah itu Rasulullah bersabda, "Sekiranya sifat dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang, maka kelak dia akan masuk surga." Tingkah laku dan sikap Abu Bakar yang selalu rajin beribadah dan baik kepada sesama menunjukkan kemuliaannya sebagai seorang muslim yang taat. Abu Bakar memiliki 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, yaitu Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Asma, Aisyah, dan Ummu Kulsum. Aisyah kemudian menjadi istri Rasulullah. Hubungan kekeluargaan Rasulullah dan Abu Bakar pun menjadi semakin dekat. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin atau khalifah oleh kaum muslimin pada tahun 11 Hijriah. Pada waktu dipilih menjadi khalifah, Abu Bakar berkata, "Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, tapi bukan berarti aku yang paling baik dari kalian. Sekiranya aku melakukan kebaikan, maka kalian harus menolongnya. Dan sekiranya aku berbuat salah, maka kalian wajib meluruskan dan mengingatkan. Kejujuran adalah amanah dan berdusta adalah khianat dan pengingkaran terhadap yang benar." Dalam masa kepemimpinannya, Abu Bakar sangat tegas memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad dan yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar juga memimpin penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah dan membuat Islam berjaya. Selain itu, Abu Bakar bekerja keras untuk mengumpulkan lembaran-lembaran tulisan Al-Quran atau mushaf yang tersebar di berbagai pelosok. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Beliau wafat pada tahun 12 Hijriah dalam usia 63 tahun, sama seperti usia Rasulullah ketika wafat. Abu Bakar dimakamkan berdekatan dengan makam Rasulullah. Sebelum wafat, Abu Bakar telah berwasiat kepada Umar bin Khattab untuk meneruskan kekhalifahannya. Suri tauladan yang bisa kita ambil dari kisah Abu Bakar ini adalah, ikutilah perilaku Abu Bakar sebagai seorang pemimpin yang selalu menjaga kehormatan diri, selalu berkata benar, dan mengutamakan kepentingan umum. Janganlah kita menjadi orang yang tidak mau dikritik dan haus akan kekuasaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.